Di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Sang Prabu kerap sekali berburu hewan tanpa ditemani pengawalnya. Ketika di hutan, Sang Prabu bertemu seorang wanita berparas cantik dari kalangan bangsa Jin. Disebabkan Sang Prabu tersesat di hutan, wanita itu lalu membawa Prabu Siliwangi ke tempatnya. Singkat cerita, Sang Prabu telah lama tinggal di tempat wanita itu, sehingga akhirnya menikah. Dirasa telah lama meninggalkan kerajaan, Sang Prabu berniat untuk pulang dan berjanji akan mengunjungi istrinya di lain waktu. Sang Prabu lalu berpamitan dengan istrinya. Adinda, aku ingin berpamitan kepadamu untuk mengunjungi kerajaanku. Baik Kanda, aku akan menunggumu. Beberapa waktu kemudian, ketika di kerajaan, Prabu Siliwangi disibukkan oleh pekerjaan istana sehingga lupa dengan istrinya yang berada di hutan. Pada suatu malam, maafkan aku putriku karena harus meninggalkanmu di sini. Ketika Sang Prabu tertidur pulas, dia samar mendengar suara tangisan bayi. Dia terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Ketika Sang Prabu membuka pintu kamarnya, dia terkejut nampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis. Prabu merasa bingung pada bayi itu, kemudian menggendongnya masuk di dalam dan menyerahkan kepada Dayang istana. Dayang, bawalah bayi ini dan urus dia. Aku tidak tahu dari mana bayi cantik itu berasal. Sang Prabu merasa bingung dari mana bayi tersebut. Sang Prabu melihat surat yang berada di keranjang bayi tersebut. Dalam surat itu tertulis bahwa bayi tersebut adalah anak dari sang istri yang berada di dalam hutan. Sang Prabu memandang bayi cantik itu dan memberikan dia nama Putri Kadita. Dengan paras cantikmu, kuhadiahkan kepadamu nama Kadita. Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Namun, saat melihat kecantikan putrinya, Prabu Siliwangi teringat akan sosok sang istri. Sudah berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Ia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh Prabu dan Putri Kadita, serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Kakanda, aku memiliki suatu permintaan. Apapun itu untukmu. Aku ingin Putri Kadita pergi dari istana. Permintaan macam apa itu? Bagaimanapun, Kadita tetaplah putriku. Mendengar penolakan tersebut, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Dia menganggap kasih sayang Sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Putri Kadita, Iya, ada apa ya Anda? ada yang ingin ayah sampaikan padamu. Baik, aku akan mendengarkannya. Ayah ingin kamu menjadi calon penerus tahtaku kelak. Maaf Ayahanda, bukankah ada yang lebih layak daripada aku? Tapi bagiku, hanya engkaulah yang layak menjadi penguasa negeri ini. Karena selain kau memiliki paras yang cantik, kau juga arif dan bijaksana. Baiklah Ayahanda, akan kupikirkan lagi. Ku beri kamu 7 hari untuk berpikir. Tapi usahakan jangan kau menolak perintah ayah. Baiklah, terima kasih Ayahanda, aku permisi dulu.
Salah seorang dayang istana tidak sengaja mendengar percakapan antara Prabu Siliwangi dan Putri Kadita. Dayang itu bergegas menemui Dewi Mutiara untuk menyampaikan berita penting itu. Dewi, ada apa ini? Jangan tergesa-gesa seperti itu. Aku memiliki sebuah informasi untukmu, wahai Dewi. Sang Prabu menginginkan Putri Kadita menjadi penerus kekuasaannya di kerajaan ini, Dewi. Apa-apaan itu? Seenaknya saja. Bagus dayangku, tidak perlu repot memikirkan itu. Akan kubuat Putri Kadita mendapatkan jawabannya. Dewi pun pergi menemui Dukun Sakti. Dia rela melakukan apa saja untuk mengusir Putri Kadita. Ada perlu apa kalian kesini? Saya ingin membuat Putri Kadita diusir dari istana karena saya tidak ingin Putri Kadita menjadi calon penerus raja kelak. Sepurane aku ora iso karena ini semua bersangkutan dengan Sang Prabu Siliwangi. Memangnya kau mau dibayar berapa? Untuk masalah bayaran, tapi iki bersangkutan dengan Sang Prabu Siliwangi. Aku bisa diusir bahkan dibinasakan olehnya. Tenang saja, saya akan merahasiakannya. Yois, jika kui gelem, bagaimana jika ku berikan ramuan penyakit borok yang teramat tahu? Ya terserah Anda saja lah. Yang penting Putri Kadita menderita. Baiklah, ini ku berikan ramuannya, tapi mana upahku? Ini cepat ambil upahmu, tapi apakah ini mujarab? Iyo, cepet ngalih kopi. Suatu malam, ketika sang Putri Kadita sedang tidur, tiba-tiba muncul asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Sang putri tidak merasakannya. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Ada apa Putri? Ayahanda, kulitku, wajahku, mengapa berubah menjadi seperti ini? Prabu Siliwangi dengan sikap memanggil tabib untuk mengobati. Panggil seluruh tabib di kerajaan ini. Seluruh tabib dari berbagai penjuru telah didatangkan, akan tetapi tidak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Dewi Mutiara menyampaikan nasihatnya kepada sang tabib. Wahai Kakanda, bagaimana jika Putri Kadita untuk sementara waktu diasingkan dari kerajaan ini? Karena tidak ada satupun tabib yang berhasil menyembuhkannya. Ada benarnya juga. Aku takut jika penyakit Kadita menular kepada calon putraku dan rakyat kerajaan kita. Jadi, bagaimana Baginda? Aku tidak bisa melakukan itu. Dia anakku. Tapi aku takut penyakit itu menular. Dan jika seorang ratu berpenyakitan, apa kata rakyat kita? Baiklah, Prabu Siliwangi mulai terhasut oleh bisikan jahat Dewi Mutiara. Dengan berat hati, Prabu merelakan putri sematawayangnya itu keluar dari istana. maaf putriku. Ayahanda sebenarnya tak tega mengusirmu dari kerajaan ini. Tapi ini demi kebaikan kerajaan ini dan dirimu juga menjauhkan dari hinaan rakyat. Baiklah Ayahanda, aku akan pergi dari kerajaan ini. Akhirnya Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita berjalan jauh menuju selatan sampai ia melihat pantai. Mengapa takdirku berakhir seperti ini? Apa salahku hingga mendapat hal buruk separah ini? Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus dilakukan. Putri Kadita hanya melamun tertegun melihat deburan ombak besar khas laut selatan. Di tengah lamunannya, suara ibunya terdengar. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarnya. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita segera melompat ke dalam laut. Semua penyakit di tubuhnya perlahan mulai menghilang. Dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik.
Raja Pajajaran wonten satunggaling wanodya ingkang endah sulistya ing warna inggih menika Putri Kadita. Pasuryanipun ingkang endah menika kapuja pinuja dening Prakawya. Ananging pasuryan ingkang indah punika andadosaken rumpiying galih ingkang ibu kuwangan. Saking anggenipun raos iri dengki kala wau andadosaken sang ibu lila nindakaken ritual. Kados pundi nasibipun Putri Kadita sabanjure? Awet mamastu silang jagat